Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Rizkyani Maulida, semester 3 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan media ICT yang saya buat, yaitu Google Form. Untuk itu, tonton terus ya video ini sampai selesai. Let's go! Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan Google Form? Google Form atau Google Formulir adalah inovasi dari Google Docs untuk membuat pertanyaan berupa kuesioner ataupun formulir pendaftaran sebuah acara secara online melalui Google. Nah, di sini saya memilih aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi dengan siswa dan juga sebagai sarana meng-share materi-materi pembelajaran dan juga soal-soal latihan. Untuk membuat Google Form ini, saya memilih mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pokok dongeng yang terdapat di kelas 4 semester 1 dan terdapat di buku tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-1 dengan kompetensi dasarnya yaitu 3.5, yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita dongeng dan sebagainya, yang mana indikator yang harus dicapainya yaitu 3.5.5 menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Lalu di sini saya melampirkan ringkasan materi mengenai cerita dongeng yang mana harus dibaca dan dipahami oleh siswa terlebih dahulu. Dan di sini saya pun melampirkan sebuah teks cerita dongeng dengan judul Tupai dan Ikan Gabus yang mana harus dibaca dan dipahami terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal yang akan saya buat di Google Form. Tutorial membuat soal online di Google Form. Akses situs Google Form di Google Pencarian. Pastikan teman-teman sudah memiliki akun Gmail. Lalu, klik yang paling atas untuk membuat Google Form. Inilah tampilan pertama dari Google Form. Pilih untuk pribadi dan klik buka Google Formulir. Di sini terdapat beberapa template. Kita pilih template kosong untuk membuat Google Formulir. Nah, inilah tampilan dari bagian pertama Google Formulir. Di bagian pertama ini biasanya kita atur untuk identitas yang harus diisi oleh siswa sebelum mengisi soal. Tulisan formulir tanpa judul kita ganti dengan judul soal yang akan kita buat. Lalu deskripsi formulir bisa diisi perintah untuk mengisi identitas terlebih dahulu atau informasi yang ingin teman-teman sampaikan kepada siswa. Lalu pertanyaan tanpa judul diisi nama, lalu klik pilihan jawaban untuk nama. Kita pilih jawaban singkat, lalu klik wajib diisi. Untuk menambah pilihan kelas, klik tanda plus di samping dan klik pilihan jawaban pilihan ganda untuk kelas. Jika terdiri dari beberapa kelas, klik tambahkan opsi jika ingin menambahkan pilihan dan klik wajib diisi. Teman-teman, jika selesai di bagian pertama, kita masuk ke bagian kedua yaitu pengetikan soal. Nah, untuk masuk ke bagian kedua ini, kita harus mengklik ikon persegi yang ada di pojok bawah. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Dan seperti biasa, kita harus mengubah bagian tanpa judul dan deskripsinya. Lalu, untuk masuk ke soal, kita terlebih dahulu harus mengklik setelan yang ada di bagian atas. Lalu, klik kuis, aktifkan jadikan kuis. Dan setelah itu, klik simpan. Dan tampilannya akan seperti ini. Untuk memudahkan dalam pengetikan soal, terlebih dahulu kita harus menyiapkan soal tersebut yang sudah diketik di Word agar kita bisa langsung copy paste
ke Google Form. Baik, setelah soal selesai di copy paste, klik pilihan jawabannya sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Di sini saya memilih pilihan ganda untuk soalnya. Setelah itu, isi opsi 1 dengan pilihan jawabannya dan klik tambahkan opsi untuk menambah pilihan jawaban. Nah, setelah semua pilihan jawaban telah diketik, sekarang klik kunci jawaban, lalu klik jawaban yang benar, dan isi poin untuk soal tersebut. Karena saya akan membuat 10 soal, maka saya mengisi dengan 10 poin. Jika sudah, klik selesai. Teman-teman, pastikan sebelum masuk ke soal berikutnya, kita harus selalu mengklik wajib diisi ya. Lalu untuk masuk ke soal berikutnya, kita klik icon plus yang ada di samping. Lalu untuk membuat soal-soal berikutnya ini, caranya itu sama dengan cara membuat soal yang pertama. Jadi kita melakukan hal yang sama terus-menerus. Nah, jika teman-teman selesai membuat soal, klik kirim yang ada di bagian atas. Nah, jika teman-teman sudah mengklik kirim, akan muncul tampilan seperti ini. Di sana terdapat 3 pilihan untuk mengirimnya. Ya, teman-teman bebas mau memilih yang mana saja, tapi saran saya kita klik saja yang lewat tautan. Karena agar lebih memudahkan pada saat men-share kepada siswa. Lalu jangan lupa untuk centang perpendek URL dan klik salin, soal pun siap dikirim kepada siswa. Nah, untuk melihat siapa saja yang sudah menanggapi, kita bisa melihatnya di respons. Karena belum ada yang menanggapi, jadi di sana masih 0 tanggapan. Nah, jika sudah ada yang menanggapi, tampilannya akan seperti ini. Di sana terdapat 3 bentuk penilaian yang dapat kita lihat, yaitu ada bentuk ringkasan, pertanyaan, dan individual. Jadi di Google Form ini, kita tidak perlu repot-repot menilai satu persatu jawaban dari siswa karena sudah otomatis ternilai. Dan klik icon yang warna hijau atau icon spreadsheet. Nah, untuk melihat hasil tanggapan siswa yang sudah termuat dalam bentuk Excel. Jadi, kita tinggal mengeditnya saja. Klik titik 3 untuk mendownloadnya. Nah, di Google Formulir juga kita bisa atur tema untuk tampilan Google Formulirnya agar terlihat lebih cantik. Nah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai media ICT Google Form. Sangat mudah bukan dalam pembuatannya? Teman-teman, menurut saya Google Form ini sangat banyak kelebihannya. Di antaranya, dalam membuat soal di Google Form ini tidak hanya bisa dibuat di laptop saja, melainkan bisa di handphone sekalipun. Lalu, Google Form ini bisa diakses secara gratis, jadi tanpa berbayar sedikit pun. Lalu, dalam menilai jawaban dari siswa, bisa dinilai secara otomatis. Jadi, kita tidak perlu repot-repot menilainya satu persatu. Sangat worth it bukan? Apalagi di masa pandemi seperti ini, membuat soal di Google Form adalah salah satu jalan keluar yang terbaik. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.